kadang-kadang jam 7 dia mulai harus menjadi pemandu lagu. Saya menemukan di satu kafe ini ada sekitar 5 sampai 6 orang. Satu kafe? Ya. Kok ini bebas banget gitu. Ada cowoknya orang Indonesia, ternyata si cowoknya lagi orang bule. Dia dengan bangganya gitu. Kan TikTok itu bebas. Anak usia kecil aja sekarang anak kecil udah bisa mengakses, sudah bisa TikTokan gitu ya. Kok ini ada perempuan dengan perempuan ini kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Kita kembali ke Tanpa Kursi. Ya, ini program baru Kuningan Mas, podcast Kuningan Mas. Alhamdulillah nih sudah punya nama Tanpa Kursi, gitu kan. Kita lesehan. Dan kebetulan kali ini kita akan ngobrol santai aja ya sama Ibu Sri Lailasari. Ya, Ibu Sri Lailasari ini anggota DPRD Kuningan dari fraksi Gerindra. Partai Gerindra, pemirsa. Ya. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Pak Deden. Ya, terima kasih atas kesumpingan anak Ibu di Amin. kantor Kuningan Mas. Terima memenuhi kasih. undangan kami. Terima kasih atas undangannya ya Pak Deden. Iya, Kebetulan kita sami-sami. juga jauh hari sebelum jadi dewan kita sudah kenal ya. Iya. Alhamdulillah kebetulan saya ditunjuk oleh masyarakat menjadi wakil rakyat. Tapi Iya. tetap persahabatan kita tidak pernah pudar. Tetap Betul. Bu Sri yang dulu Pak Deden kenal. Jadi biar tidak ada sekat ya gitu. Jadi kita sudah ini pemirsa sudah mengenal dekat sama Ibu Sri ini sebelum jadi anggota dewan. Betul. Waktu itu Ibu aktif, kebetulan aktivis perempuan pemirsa. Amin. Aktivis perempuan dulu kalau nggak salah namanya Rampak Polah ya Bu ya. Di HIV/AIDS. HIV/AIDS. Nah kayaknya menarik Bu. Ngobrolin HIV/AIDS ini kan kaitannya sangat erat kaitan dengan dunia malam. Jadi tema malam ini dunia malam ya. Dunia Tapi malam. kalau dunia malam ini kadang orang berpikirnya apa ya tentang sesuatu hal yang tanda kutip ya. Nah, bener. Tapi nanti kita berbagi pengalaman Ya. berbagi pengalaman dengan apa yang sudah pernah saya lakukan secara real di lapangan gitu ya. Tuh. Cuman gini mungkin Bu, kita kan sudah ini ya jaga jarak kita sudah divaksin juga ya Bu ya. Saya sudah 2 kali. Mungkin pemirsa belum nggak bisa melihat langsung Ibu. Iya. Ibu Sri teh kayak gimana sih? Gitu kan. Kita Boleh, Bu, buka ya ininya maskernya Iya. ya, mohon maaf ya karena kita podcast ya ini ya. Jadi maskernya kita buka dulu Pak Deden biar enak kita ngobrolnya. Oh, saya juga. Ya. Itu pemirsa. Mungkin langsung nih ke cerita. Jadi malam ini kita bahas yang itu aja lah Bu, yang bisa meningkatkan imun tubuh. Di tengah COVID ini kalau kita ngobrolin yang jadi kalah tambah menurunkan imun gitu. Betul, ya Bu ya. dengan Jadi berita-berita kayaknya- yang mungkin banyak, kita kan sekarang zaman digital yang memang ini ya teknologi canggih ya. Hampir semua kalangan mempunyai HP yang gitu ini ya. Android ya kalau ini mah. Mereka juga punya grup masing-masing. Berita yang muncul mungkin saat-saat sekarang ini banyak berita-berita terkait yang sekarang mungkin lagi fenomena ya, dari wabah di Indonesia ya. Termasuk di kita juga. Makanya kita bagaimana mengalihkan agar sistem imun tubuh kita tidak turun dengan banyaknya pemberitaan, karena saya yakin pemberitaan itu tidak 100% semua betul. Minimal hanya kita sebatas mengetahui saja. Ya. Tetap kita berkeyakinan pada diri untuk meningkatkan imun tubuh ini, berkeyakinan pada diri, yakinlah bahwa tubuh kita ini sehat. Ya, gitu. yang jelas Ibu Sri ini untuk kepedulian terhadap masyarakat yang sedang isoma. Ya, insya Allah. Dan perhatian terhadap pedagang kecil yang yang di tengah kebijakan ini kita maksudnya Ibu Sri ini dengan rekan-rekan lainnya itu memikirkan bagaimana solusi untuk itu ya. Amin. Bu, ya. Cuman mungkin untuk topik kali ini
kita fokuskan kepada bagaimana caranya meningkatkan imun tubuh. Gitu, Bu. Betul. Hanya menarik sih, Bu. Jadi apalagi kan ngomongin perempuan gitu ya, Bu ya. Nah itu, Bu, bisa ada pengalaman menarik nggak sih, Bu, waktu dulu ketika kan mungkin bergaul juga nih sama apa istilahnya? Yang Pak Deden tahu. Kalau bergaul sih enggak ya Pak Deden, yang mungkin yang Pak Deden tahu terkait kegiatan saya dulu di Rampak Polah mungkin ya. Ini kita kupas ya. Saya yakin kalau semua perempuan bisa berpolitik. Politik juga perempuan harus bisa. Makanya saya slogannya juga perempuan harus bisa. Kenapa saya berbicara? Saya tidak lebih kepada slogan rakyat ya, tapi saya berslogan kepada perempuan harus bisa. Karena pencapaian 30% untuk gender di Kabupaten Kuningan ini belum mencapai, baru di angka 22. Tapi itu pun sudah luar biasa menurut saya gitu ya. Dan alhamdulillah rekan-rekan perempuan di dewan dari beberapa partai ya, mereka adalah orang-orang pilihan masyarakat. Mereka juga saya yakin bukan berarti ilmunya mumpuni, tapi mereka orang-orang pilihan yang bisa memperjuangkan hak masyarakat di bawah. Nah ini mungkin ada sedikit tips sukses untuk bagi para perempuan ya. Tips sukses, jadi kuncinya kalau saya masih ingat ya, kuncinya itu berbuat. Gitu. Berbuat. Jadi kita berbuat ini dalam arti bukan berbuat satu kebajikan yang memang beramal, bukan itu ya. Tapi kita masuk pada rel-rel yang memang itu akan menjadi tugas kita ke depan. Itu salah satu contoh, dulu saya kan punya Forum Rampak Polah ya. Nah kita kenapa dibikin Forum Rampak Polah, karena berawal dari relawan HIV ya, HIV AIDS ya itu. Di situ saya banyak pengalaman yang bisa digali. Sampai saya menjadi sosok yang mungkin bukan sosok ya, jadi mungkin saya ditokohkan oleh mereka untuk komunitas waria ada gitu ya, ada Kuningan juga mungkin LGBT ya mungkin itu ada itu ya, rawan HIV ada rawan karena untuk penyebarannya kan mungkin melalui salah satu ya anus ya gitu, tapi kan itu kita nggak bisa menjudge bahwa penyebarannya terus itu enggak. Terus mungkin penjajah bukan apa ya, kalau bukan penjajah malam apa ya namanya, perempuan malam gitu, yang mungkin dia mereka punya tugas gitu. Kita nggak bisa menjudge bahwa ketika mereka bekerja di sana bahwa mereka itu orang tidak baik. Semua punya tujuan baik. Walaupun memang orang kadang-kadang menstigmanya, ini stigma yang harus dihilangkan. Saya berusaha untuk meyakinkan mereka itu. Salah satu contoh, saya pernah melakukan edukasi di salah satu kafe ya, di salah satu kafe. Nah ini saya juga merasa terenyuh gitu ya, terenyuh begini, karena saya juga sosok ibu juga, saya juga sosok perempuan. Nah ketika saya ke sana, ini anak-anak masih di bawah umur. Maksudnya 17 tahun ke bawah? Iya, dan itu mayoritas bukan orang Kuningan gitu ya. Saya merasa sedihnya kan, ini anak masih kecil gitu kan, ada batasan mereka untuk mereka bisa bekerja. Di 17 tahun ke sana mungkin, atau mereka sudah berKTP gitu. Nah, itu saya melakukan edukasi untuk ekspor kesehatan reproduksinya tahap awal. Keduanya untuk VCT. VCT ini untuk apakah mereka terpapar HIV atau tidak. Dan ternyata alhamdulillah untuk Kabupaten Kuningan penyebaran HIV untuk dari golongan itu dunia malam, pekerja malam ya, bukan dunia malam, pekerja malam ini alhamdulillah tidak terlalu. Hanya mungkin saya menemukan dua orang pun itu pun bukan asli orang Kuningan. Nah itu anak-anak masih kecil gitu. Terus diajak ngobrol, Bunda ini gini. Aslinya mayoritas ya dari tetangga lingkungan tetangga kabupaten kita ya. Saya nggak bisa menyebutkan. Ini anak-anak masih kecil. Mereka bekerja mulai dia masuk kerja ini dari mulai jam 3 atau kadang-kadang jam 7 dia mulai harus menjadi pemandu lagu. Bekerja sampai kadang-kadang jam 12. Jam 12 kalau mungkin ada tambahan sampai pagi. Nah ini kan kadang-kadang saya juga, ini gimana sih gitu. Kok sampai anak di bawah usia masih. Nah ini kan harusnya ada payung hukum untuk mereka gitu. Karena ini baru anak di bawah umur gitu ya. Berarti banyak, maksudnya lebih dari 10 Bu, banyak itu Bu? Iya, hampir. Saya menemukan di satu KP ini ada sekitar 5 sampai 6 orang.
Satu kafe. Ya. Di Kuningan banyak kafe ya, Bu? Nah itu, tapi alhamdulillah sekarang udah mulai sedikit ya kafe-kafe di sana ya di wilayah utara gitu ya. Apalagi sekarang Sesuai Covid dengan ya. ini ya visi misi Kabupaten Kuningan kan, agamais mungkin sekarang lagi ya agamis ya gitu. Nah itu saya menemukan itu. Malah saya juga di situ sampai menemukan anak yang akhirnya tidak kuat dengan Jawanya karena adanya pembangkakan di bukan. Nah ini karena kesehatan reproduksinya mungkin kalau anak seusia sebegitu dia belum pengenalan untuk ya itulah itu. Saya merasa prihatin sekali dengan beberapa kejadian ya iya sampai meninggal si anak itu. Nah ini saya prihatin sekali gitu. Nah ini saya mengajak para perempuan ini, yuk sama-sama, yuk sama-sama. Kuncinya ketika kita menemukan sesuatu ini, tolong jangan menstigma. Jangan menjadikan suatu stigma. Stigma ya. Jadi rangkulan. Mereka ini sebenarnya butuh rangkulan. Butuh rangkulan. Kenapa saya tidak pernah Tapi banyak juga kan yang merangkul, Bu. Insya Allah kalau mungkin ya laki-laki gitu. ya itu mah laki-laki, itu mah laki-laki hidung belang kali ya. Ini saya mengajak semua perempuan yang berkompeten di bidang keperempuanan ya. Jangan untuk kasus anak kekerasan saja. Judulnya kan kekerasan. Ya. Jangan pada situ saja. Maksudnya kekerasannya bukan tidak. Ya. Kekerasan itu psikologis kan, lah gitu kan. Psikis bisa. Gitu. Kekerasan juga secara fisik ada kan itu. Berbagai macam kekerasan yang ada di Kabupaten Kuningan ya. Di lingkungan kita, bukan di lingkungan kita itu berbagai macam-macam ya itu. Nah, kenapa anak usia belum usia itu sudah menjadi gay, sudah menjadi waria, ataupun memang sudah terjadi penyimpangan seksual kan itu harus menjadi PR kita. Menggalinya itu kan luar biasa. Tidak semudah itu ya ketika kita terjun dalam satu komunitas. Terus kita tiba-tiba hanya sebatas di situ tidak. Ada pandangan-pandangan ilmu yang memang jarang diambil oleh di Kuningan banyak, Bu. Gay, maksudnya apa sih istilahnya punten? Waria ya? Ya waria. Banyak juga ya. Waria, saya sudah bikin komunitas waria. Oh, komunitas. Kebetulan itu ada Sri Kandi Panyawangan. Dan saya di sana jujur saya juga bukan berarti saya ini mengiyakan sosok waria. Tidak juga. Ya. Tapi di dalam sosok itu ada sesuatu hal yang banyak digali. Gitu. Ada banyak hal yang menjadi potret gitu ya di dalam ini. Jadi saya makanya tadi jangan menstigma ketika dia menjadi sosok waria. Ketika dia masuk gay, dia sosok pelacur jangan itu. Pasti ada sebabnya. Betul. Kenapa gitu ya? Ketika sosok waria kita bikin satu komunitas namanya Sri Kandi Panyawangan. Di situ banyak hal-hal positif yang bisa mereka lakukan. Banyak hal-hal positif. Jadi kalau secara casing, secara ini kadang-kadang kan orang menilai, waria gitunya. Kan kadang-kadang, apa sih waria gitu. Tapi sebenarnya mereka enggak sejahat pemikiran orang lain gitu. Banyak mereka yang terjun di bidang sosial, di bidang HIV ada, meneruskan jejak-jejak kaki ada. Mereka ada yang di bidang olahraganya. Ketika mereka harus melepaskan bajunya, dalam keseharian mereka juga melakukan hal-hal yang memang sesuai dengan kodratnya. Gitu. Jadi tidak pure murni bahwa itu waria, enggak gitu. Makanya kenapa saya terus mendorong, saya mencintai mereka, menyayangi mereka itu karena di situ ada hal-hal positif bahwa mereka ini tidak seutuhnya harus berpenampilan seperti perempuan. Karena dalam keseharian ketika mereka tidak memakai baju perempuan, dia juga sosok seorang yang seutuhnya. Gitu. Seperti itu. Gitu. Oh, jadi kalau itu teh pernah nggak sih, Bu, ada kasus yang misalkan waria ini kembali seperti semula? Ada. Normal gitu kan? Betul, ada. Itu. Ada ya? Ada. Kadang saya juga berharap sih ya mereka kembali kepada kodratnya ya, tapi tetap ketika ada di komunitas itu ada yang meninggal juga tetap pemulasaran dan lain seperti apa yang dikodratkan dia sebagai sosok laki-laki gitu. Terus mayoritas penyebabnya kenapa, Bu? Banyak, banyak ya. Banyak ya. Cuman yang tertinggi mungkin yang tertinggi. Apa tuh? Kebanyakan mereka ya mungkin dari sisi pergaulan ya.
Oh, Makanya sekarang coba lihat di Facebook saja. Aha. Terorganisirnya kelompok seperti GAI. Ya. Jadi yang sebenarnya yang lebih berbahaya nih, bukan berbahaya, yang lebih condong lebih ini menjadi potret kita ini golongan itu LGBT. LGBT ya. Karena kemarin waktu bulan puasa saya bermain ke klinik Adelois untuk penanganan HIV/AIDS, ya saya main ke sana. Di sana yang sekarang yang meningkat ini dari LGBT. Bukan dari sisi waria itu. Maksudnya naik Angkanya. angka HIV. Ya, ketika saya tanya pengidap ya. minta data, bukan minta data ya, menanyakan data gitu ya. Apakah dari ibu rumah tangga, kaum anak muda, atau dari waria LGBT? Ternyata yang paling ini angkanya di grafiknya itu LGBT. Nah ini yang harus menjadi PR loh, PR kita loh, PR semua. Apalagi ibu, ya seorang ibu itu berat sekali tugasnya loh. Karena maaf saja, saya juga kan sering bermain Android gitu ya, banyak kurangnya filter di situ, dalam arti banyak film-film yang ataupun drama atau cerita tentang LGBT. Contohnya sekarang ya, yang saya kadang-kadang ini yang namanya LGBT di TikTok. Vulgar sekali, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan gitu. Saya juga mohon kepada pemerintah pusat ya, yang bidang itu untuk yang sifatnya seperti itu, ketika ada suami dia menyatakan bahwa ini suami saya ataupun ini pacar saya, ini ternyata sama-sama satu jenis itu. Saya nggak mau jadi potret generasi penerus kita loh ke depan, karena generasi penerus kita adalah bangsa yang sesungguhnya. Rawan juga ya Bu ya. Rawan lah. Kalau di Kuningan sendiri Bu? Kalau di Kuningan sendiri sih insya Allah ya. Masih bisa kalau ini mah, kalau satu rumah masih bisa terlihat bahwa ini di sini komunitasnya kumpulnya di sini ininya masih bisa terkontrol, termasuk komunitas waria ya. Itu setiap sebulan sekali dia mengadakan arisan, kumpul-kumpul, beredukasi, memberikan pemahaman. Kadang-kadang saya kalaupun ada waktu, saya bisa ada waktu untuk saya bisa berkumpul dengan mereka, ya saya juga sama memberikan bagaimana sudah sejauh mana, dan mereka rutin loh 3 bulan sekali memeriksakan kesehatannya di HIV/AIDS untuk PCT ya? Iya, setiap 3 bulan sekali mereka rutin dan diberikan KTA khusus, jadi terkontrol gitu. Nah si ini kesehatannya sudah sejauh mana, si ini sudah. Memang ada sih dari beberapa komunitas waria juga ada yang memang terpapar positif dan mereka sudah almarhum gitu. Nah kalau tadi kan dari tontonan ya Bu ya, TikTok salah satunya kan. Kalau misalkan dari drama-drama yang sekarang lagi demam itu kan drakor Bu. Ya. Itu ada nggak sih? Ya efeknya memang saya juga tidak memungkiri, saya juga sedang drakor ya. Senang ya? Sedang nonton drakor ya. Cuman kadang-kadang saya juga banyak ya drama-drama ini, tapi ya memang endingnya bagus juga. Cuman kan kalau di anak sekarang kan rasanya gitu kurang ini juga. Jadi kalau dulu makan, kalau zaman dulu saya waktu masih remaja ya, ada sensor 17 tahun ke atas. Berarti usia saya yang masih belum itu. Kalau sekarang punten yang nggak ada bebas itu. Makanya saya bilang ODGJ yang sesungguhnya itu mereka yang tidak pada tempatnya. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Jadi ketika kita Tuhan melahirkan kita ke dunia ini kan seutuhnya ya. Nah itu ternyata tiba-tiba di tengah perjalanan kok kadang-kadang banyak contoh yang memang itu membuat wah inilah yang mengakibatkan di kita perceraian tinggi. Terlalu banyak, kalau ini malah kalau kata saya kamuflase lah, sebenarnya mereka juga pamer-pamer barang-barang brand atau apa, itu hatinya menangis. Saya yakin itu. Ya. Kalau di drakor itu kan filmnya kan banyak juga yang romantis-romantis. Kalau yang LGBT banyak juga Bu. Soalnya saya jarang nonton Bu. Coba aja tonton di TikTok.
Enggak, drakor. Drakor itu yang nggak begitu signifikan ya, drama-drama itu. Yang ini yang sekarang lagi saya tadinya nggak pernah buka aplikasi TikTok ya. Nggak pernah buka beberapa aplikasi, sekarang banyak ya, ada TikTok, ada Kalpan dan lain-lain ya. Itu saya kok ini bebas banget gitu. Ada cowoknya orang Indonesia, ternyata si cowoknya lagi orang bule. Dia dengan bangganya kiss gitu. Kan TikTok itu bebas. Anak usia kecil aja sekarang, anak kecil Bisa udah bisa ngakses, udah bisa TikTokan gitu ya. Kok ini ada perempuan dengan perempuan. Nah, ini kan kalau bisa mah ya sedikit agak dipilter. Mudah-mudahan ketika filter dari pemerintah pusat belum turun pun minimal orang tua yang mendampingi, karena sekarang ini jujur saja apalagi pasca pandemi Covid ya, adanya Covid dan adanya pembelajaran dengan adanya daring ini, tugas ibu rumah tangga ini sangat luar berat biasa. ya, Bu, ya. Ya, mereka menyiapkan makan untuk anak suaminya, belum beres-beres, belum lagi mengajar double mengajar. Karena daring itu kan harus tetap sangat perlu didampingi oleh orang tuanya ya. Iya, kalau tidak didampingi kadang-kadang tidak memungkiri banyak situs-situs yang memang anak kan sekarang. Jadi jangan terlena ketika anak senang main HP. Kita ambil dampak ini ya. Dampak positifnya mungkin anak kita pengetahuannya mungkin bertambah jauh lebih dari kita ya. Tapi dampak negatifnya mungkin bisa kesarap ya. Anak itu kadang-kadang kalau sudah fokus main HP, baik game ataupun memang aplikasi lain, mereka kadang-kadang lupa dengan kesehatannya. Akhirnya kan kita double lagi. Itu keduanya kan situs-situs yang memang kadang-kadang kita sulit menjelaskan. Itu sulit menjelaskan. Jadi, TikTok, drakor waspadai ya, Bu. Ya, bagi termasuk ibu-ibu. Facebook juga sekarang kan. Facebook ya. Facebook juga sebenarnya di Facebook juga kan ada komunitas ini, komunitas ini. Nah ini kadang-kadang ini ada nggak pemfilteran gitu, pemfilteran pemerintah ya. Baik, kita kan ada Diskominfo ya. Ini grup-grup yang memang rawan mengajak pada sisi kejahatan. Akhirnya kan kita nggak tahu anak-anak kita apakah daya nama zaman HP teh dikuncinya gitu. Apa kita tahu anak-anak kita ada di tahu-tahu nanti terjadi apa ini itu. Kadiskominfo di Kuningan kan Pak Wahyu ya, Bu. Om Wahyu ya. Om Wahyu nih. Pak Wahyu ini harus jadi perhatian serius. Apalagi sekarang kalau bisa pemerintah ini memfilter juga tentang berita Covid. Berita Covid ya itu. Berita Covid ini kadang-kadang kan membuat kita resah. Justru ya keresahan ini bukan Covid ya. Covid itu ada. Covid itu ada gitu. Tapi yang lebih resah ini berita Covid-nya yang merasakan. Karena kan kita harus punya keyakinan gini lah, suhu tubuh manusia ini berbeda-beda gitu. Mungkin untuk ukuran di orang ini cocok, di kita enggak gitu. Berita itu harus difilter, difilter. Berita dan informasi gitu kan. Bukan berita hanya media mainstream tapi medsos gitu kan, Bu ya. Betul. Bahkan sekarang kan kepanikan itu bisa mobil ambulan masuk desa, wawar di masjid, nah gitu kan. itu, ya, itu juga sih. Saya juga berharap ya, tidak. Saya kemarin 1 bulan resign di rumah ya. Setiap hari ketika saya duduk dekat kolam, hanya mendengarkan berita kematian. Kematian terus ya. Ini saya berharap ya pemerintah juga kalau berita kematian kan sekarang banyak grup ya. Ada grup RT, RW juga ada. Hanya sebatas di lingkup situ saja. Jangan sampai dicorong-corong masjid. Itu bukan berarti kita tidak memberitahukan gitu. Karena pandemi yang sekarang ini yang dengan harinya yang varian 2 lah, entah varian apa, varian sekarang ini. Delta ya. Ini sungguh sangat meresahkan. Sekarang ini kita bukan psikologis lagi loh. Perang psikos. Psikos ini berita yang masuk langsung ke pemikiran yang terdalam. Contoh sekarang Kang Deden. Begitu Kang Deden periksa batuk-batuk, padahal batuk ini sudah biasanya Kang Deden tiap tahun juga saya suka batuk gitu, sakit pilek gitu. Tes swab positif, apakah Kang Deden berpikir batuk? Berpikir flu-nya. Jadi sugesti ya, Bu ya. Sugesti itu. Nah, kita hilangkan sugesti itu. Bahwa kita datang berobat ketika dinyatakan positif, pikirkan penyakit yang sesungguhnya. Ya kan apalagi sekarang kan lagi PPKM gini banyak yang riut gitu ya, Bu ya. Jadi tambah Betul. Dan saya juga
sedih ya kalau dengar curhatan-curhatan yang di bawah ya, bukan para pedagang saja ya. Jangan yang para pedagang ya, yang tidak bekerja pun mereka berpikir saya bagaimana untuk menghidupi anak istri saya. Sementara hari ini datang, saya pulang sore dikasihkan ke istri saya. Besok itu saya harus berpikir lagi bagaimana saya mendapatkan yang sama rupiah ini. Contoh hari ini kita dapat 50.000, kasihkan ke istri kita. Untuk besok dia masih berpikir lagi malamnya. Apakah itu secara psikologi itu tidak terganggu? Berpikir betul. apakah besok saya bisa mendapatkan dengan nilai rupiah yang sama dengan hari ini? Kan belum tentu. Nah itu yang memang saya juga di dewan tidak, ketika saya di dewan ya saya dengan teman tidak diam sebenarnya. Pantesan diundang podcast, yo kayak ternyata belusukan terus ya Bu. Bu ya, saya mengunjungi beberapa tetangga yang tetangga kader-kader kami yang memang positif. Tuh, bagaimana, terus temuan-temuan di lapangan seperti apa. Dan saya edukasi dengan antara eksekutif dengan legislatif, sebenarnya kita sama-sama lagi bekerja. Bagaimana ini? Kok ini bisa begini, ini bisa begini. Akhirnya saya pun walaupun pembelajaran dalam ilmu kesehatan belum maksimal ketika kita banyak terjun ke lapangan. Nah itu ilmu real yang memang didapatkan seperti itu. Gitu. Itu ya Bu ya. Kalau kembali ke itu Bu, ke pengalaman Ibu dulu teh tahun berapa sih Bu terjun itu? Waktu itu tapi Ibu tuh sebenarnya berapa tahun sih Bu kok kayak masih mahasiswa gitu? Saya ini usia berapa ya? 45 tahun lah, udah tua lah. Kirain anak saya juga 25. udah remaja, udah saatnya kalau ini mah kalau ada jodoh ya mungkin mudah-mudahan cepet ya. Nggak sih udah ini. Tapi ya jodohnya belum deket ya, jadi belum menikah gitu. Mudah-mudahan sih saya juga pengen ngomongin cucu gitu. Ya, beres COVID lah ya. Beres COVID ya, kalau hajat zaman sekarang kan masih simpang siur ya, dibatasi. Nah itu, nah seperti itu. Nah, kalau dulu teh masih gadis atau itu Bu terjun di apa? Di bidang sosial. Bidang sosial itu ke perempuan. Saya terjun sebenarnya kalau bakat sih dari ada sih bibit-bibit mah dari dulu ya. Cuman dulu saya apa namanya? Waktu saya dulu menjadi anggota legislatif, saya mendapatkan kegagalan. Oh pernah nyalek? Pernah, iya di Dapil 5 itu ya. Nah dari situ ternyata itu menjadi formula pertama loh, formula pertama. Ternyata tidak ada sukses yang tidak didasari dengan apa namanya perbuatan. Maksudnya perbuatan ini real nyata. Dan saya waktu itu di Dapil 5 orang kan belum mengenal saya. Gitu. Nah itu, hanya dari situ berbuat. Nah itu yang dikatakan berbuat ini. Saya dari situ oke lah. Mulai saya belajar di HIV/AIDS. Waktu itu saya masih ingat saya dengan Pak Asep Papai yang sekarang sibuk di apa sih di Jabar Bergerak. Jabar Bergerak. Terus Kang Adang, itu saya banyak mendapatkan ilmu dari mereka gitu ya. Kang Adang, terus ada Pak Dedik Dinas Kesehatan, Bu Dokter Mari, itu kita sering diskusi. Ternyata lebih enak ilmu langsung loh. Ilmu langsung gimana maksudnya Bu? Ilmu ya secara langsung kita bersentuhan, praktek kalau dulu mah ya gitu, praktek. Nah, akhirnya di situ saya terus bergerak dan sampai sekarang pun. Cuman kalau sekarang mengalami kendala. Kendalanya apa Bu? Kendalanya gini ya, kadang-kadang ketika saya mendirect satu kasus ya, orang akan berpikir bahwa karena saya sekarang ini di posisi di dewan gitu ya. Seolah-olah ketika saya mendirect satu kasus ini, bahwa saya ini ada kepentingan politik, pencitraan gitu kan ya Bu. Pencitraan, bahasa pencitraan itu udah kebal di telinga saya, itu ya, gitu ya. Tapi akhirnya kan enggak lah, toh emang saya berawal memang saya dulunya di juga bidang udah sosial, kayak gitu kan. Nah akhirnya kalau orang yang paham dengan jejak saya sebelum menjadi dewan dan sekarang sudah jadi dewan saya melakukan seperti itu, mereka akan paham. Tapi kalau mereka yang tidak paham ini seolah-olah bahwa ini ada kepentingan politis, dan ketika saya melakukan kasus per kasus ini bahwa saya ditunggangi oleh politik. Oh enggak lah, enggak. Saya enggak loh, saya melakukan dengan tulus loh itu. Jadi di situ ketika saya masuk di dunia HIV/AIDS, di dunia tentang ibu anak ya. Saya kan enggak di HIV/AIDS aja kok Kang.
mereka yang di ODGJ masuk, saya di semualah yang memang di bidang sosial ya. Terus saya masuk di situ, saya belajar satu keikhlasan, satu ketulusan. Di situ saya betul-betul menemukan nikmat yang memang luar biasa. Termasuk kesuksesan saya pun yang sekarang ini tergiring dari situ. Itu makanya yakinlah ketika kita akan mendapatkan satu kesuksesan, dari 1000 doa, 1000 usaha itu, saya yakin ada yang didengar satu. Seperti itu. Jadi berbuat yang ikhlas ya Bu ya. Ikhlas tulus itu. Dan menggugah rasa. Menggugah rasa ini dalam artian ayolah bekerja dengan hati. Karena saya dari di waktu di HIV waktu rampak bola nggak ada saya yang membayar atau saya dapat dana anggaran, enggak kok. Kita terus menggunakan keropak Rp1.000. Oh ya. Tiap ini ada kan slogannya keropak Rp1.000. Itu di situ, oh iya, ternyata mendapatkan ilmu itu bukan dengan Rp1.000, tapi 1000 doa. Kalau saya 1000 doa minta. Bu bisa kan tadi komunitas waria juga bergaul, terus perempuan malam juga bergaul, ODGJ juga bergaul. Nah untuk ODGJ banyak juga Bu. ODGJ banyak. Banyak. Sebenarnya kasus ODGJ ini kadang-kadang orang malu ya untuk melapor, ya. Karena mereka juga mereka juga kadang-kadang kemana ini? Karena kita nggak ada loh rumah sakit gangguan jiwa. Gangguan jiwa nggak ada ya. Tapi ketika memang kita menemukan gitu, nah kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Plumbon, bawa dulu ke Rumah Sakit Plumbon. Nanti kalau sudah mulai membaik, baru di sini ada sahabat saya Pak Kang Lukman ini yang di rumah kayak rumah singgah gitu. Kalau dulu saya punya rumah singgah Rampak Bola ya. Nah itu khusus untuk ODGJ di sana gitu. Dan prihatinnya di sana ini ketika kami ke sana ini perempuan banyaknya. Dari sisi perempuan, aduh lebih terenyuh lagi hati kita. Nah itu. Jadi ODGJ juga banyak perempuan ya. Perempuan gitu. Nah, banyak Bu, sih, banyak faktor ya, banyak. Nah sekarang anggota dewan nih Bu. Nah sekarang artinya mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah, khususnya di eksekutif gitu kan. Kira-kira apa nih yang perlu dilakukan oleh eksekutif? Karena kan sudah tahu nih problemnya, udah tahu nih Ibu gitu kan. Model perempuan malam, terus tadi LGBT gitu kan, terus ODGJ. Nah mungkin suara ini bisa terdengar oleh Pak Bupati, Wakil Bupati gitu. Harus seperti apa sih Bu gitu? Jadi harapan saya ya, mendingan ya ketika kita menemukan berbagai kasus, contoh ODGJ ya. Mudah-mudahan ada rumah sakit sendiri ya untuk rumah sakit ya. Rumah sakit kita membutuhkan rumah sakit ataupun rumah edukasi. Dan saya juga bermimpi, ini hanya mimpi ya. Mudah-mudahan tidak menjadi mimpi, ini jadi kenyataan dan ini menjadi milik bersama. Saya bermimpi punya rumah singgah. Rumah singgah ini, tapi rumah singgah ini kan banyak ya. Rumah-rumah singgah, rumah yatim piatu, rumah apa gitu. Tapi kadang-kadang nggak ada ruhnya. Ruhnya. Kalau ruhnya ini jadi rumah singgah, orang ketika berpikir bahwa ini rumah singgah, rumah ini bahwa itu tempat pembuangan, tapi bukan seperti itu. Bahwa dalam satu rumah ini konselornya ada, dokternya ada, relawannya ada, tempat bermainnya ada, kita tempat edukasinya salah satu contoh ya. Dulu waktu saya bisa mengontrak untuk rumah Rampak Pola ya. Nah, beginilah. Banyak perempuan yang, karena kan saya lebih peduli ke perempuan dan anak ya, itu waktu itu untuk HIV/AIDS ya. Nah, di setiap hari Rabu dan Sabtu mereka ini mengambil obat ke rumah sakit. Nah itu kadang-kadang, mah aku mau ke rumah Rampak Pola, boleh sini. Nah ternyata itu bisa menambah imun mereka. Ketika si perempuan ini dinyatakan positif. Mereka merasa sendirilah, kok saya bisa positif lah. Ketika dia dinyatakan positif HIV ini, bahwa kematian ini akan terhitung oleh angka tahun. Dan pada kenyataannya tidak seperti itu.
Malah lebih panjang gitu ya Bu ya. Nah, saya melihatnya begini, ketika mereka kumpul ada sekelompok 5 orang, mereka saling bercerita, saya tinggalin, Ya. saya pantau dari jauh, santai-santai aja. Ternyata semakin kuat dia bertahan hidup loh, dan saya acung jempol luar biasa. Itu sama dengan terapi. Jadi punya teman sharing gitu ya Bu ya. Ya, jadi ada teman sharing bahwa saya pun sama dengan penyakit. Bagaimana? Nah, ini akhirnya mereka ketika bersama sesama perempuan ini saling menguatkan. Ya. Dan ada juga setelah mereka saling menguatkan ini mereka diambil menjadi kader-kader HIV/AIDS. Itu salah satu percontohan ya. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan pemerintah juga bisa dalam waktu dekat lah rumah singgah yang dulu jauh hari saya sebelum menjadi dewan, pemerintah pernah menjanjikan akan mempunyai rumah singgah dan sampai sekarang saya belum gitu. Nah, mudah-mudahan ya ke depan ini menjadi pemikiran bersama bahwa tolonglah pada pemerintah untuk sisi bukan perempuan ya, untuk pemberdayaan perempuan dan anak ini. Ya anggarannya agak-agak diperhatikan lah karena mungkin banyak direfocusing. Betul. Karena gini ya, kadang kenapa data yang masuk kepada eksekutif dengan kenyataan di lapangan tidak sebanding. Kadang-kadang kan kalau pemerintah hanya tahunya laporan data by name by address itu saja. Pada kenyataannya jauh lebih banyak yang tidak melapor ini, yang tidak melapor ini. Nah, ini saya mengajak semua komponen masyarakat yang perempuan, terutama perempuan yang bergerak di bidang sosial, ayo kita bersama-sama bahu membahu. Nah, bahu membahu juga bareng lah gitulah. Tidak saling menyikut, tidak ada yang ini paling ini nggak ada. Ayo kita sama-sama untuk minimal Kuningan ini sesuai dengan yang paling bisa mengkoordinir itu kan pemerintah ya. Pemerintah itu. Dan kan ada di bidang pemberdayaan perempuannya ada. Banyaklah wadah-wadah bidang pemberdayaan perempuan dan anak itu saya yakin banyak lah mereka. Tapi kita juga kan punya setujuan. Apa sih? Jangan hanya sebatas kita oh ya ada ini diberitahu oleh orang lain ada penderitaan turun hanya sebatas segitu. Tapi ayo kita dari mulai 0 kasus menjadi 0 kasus lagi. Jadi dari mulai pendampingan anak ketika mendapatkan laporan sampai si anak ini berada di tempat yang nyaman. Dari kasus terkait perempuan, dari mereka ketika mendapatkan satu kekerasan ini sampai di tempat yang nyaman lagi. Nah itu yang menjadi kendala itu saya itu. Karena saya pas sekarang jadi dewan akhirnya ada juga yang meragukan ketika saya mendampingi. Saya sampai gerah, sampai saya gini, udahlah gini, dalam posisi ini saya buka baju. Bahwa ini adalah mereka harus dibantu. Saya nggak apa-apa lepas baju dewan, tidak saya membawa partai saya gitu, nggak apa-apa. Tapi saya ingin gitu. Nah ini yang kadang-kadang salah pemahaman. Padahal tidak seperti itu. Oke, itu suara wakil rakyat pemirsa. Ya. Ini kepada eksekutif. Sebetulnya aspirasi ini sebelum pandemi juga sudah disuarakan ya Bu. Sudah. Realisasinya mungkin ada. Insya Allah mungkin ya. Insya Allah mudah-mudahan pemerintah juga lebih ini ya untuk ke depan karena ketika saya bertanya dengan teman-teman yang lain memang untuk sisi itu memang mungkin tidak begitu prinsipil. Tapi gitu ya. Ini dengan bertambahnya angka ini ya. Dan penemuan kasus di bawah ini kan tolonglah harus menjadi ini ya. Dan kami kemarin pun sampai disampaikan di dalam pandangan umum dari fraksi Gerindra saya menyelapkan itu karena tetap marwah saya ketika sebelum menjadi dewan saya di bidang sosial, saya pun ketika di dewan harus bisa memperjuangkan itu. Ya kalau misalkan mikirnya itu bukan tidak prinsip, itu kurang prinsip, bukan skala prioritas. Ya, bukan skala prioritas ya. Skala prioritasnya jalan, tapi tetap jalan juga banyak yang rusak. Ya imbang lah itu antara kemanusiaan. Imbang rusaknya maksudnya. Jangan. Insya Soalnya kan sekarang ini dengan adanya COVID ini banyak pemangkasan anggaran ya. Malah kita juga di Dewan nggak tutup mata ya bagaimana agar semua ini Kuningan ini menjadi tertata lebih baik lagi. Siapa yang tidak ingin sih gitu. Kasihan dong pada pemerintah daerah yang sudah mereka memperjuangkan anggaran sampai ke tingkat atas. Oke, itu mungkin ya Bu ya
Betul? Ini kayaknya udah cukup lama dan nanti biar Ibu Sri nanti sering-sering ke sini. Nanti banyak tips deh, Banyak tips untuk tips. menuju sukses, Ya. bagaimana tips untuk insya Allah lah. Ini kita nanti perdana lah gitu ya Bu. Ya. Perdana. Dan nanti juga jangan saya aja dong anggota dewannya Iya, gitu. iya. Nah, kalau bisa lah, jangan dari anggota dewan saja, mungkin ketokohan. Tapi saya lebih cenderung, saya lebih akan lebih mendukung untuk perempuan ya, karena saya berharap di 2024 ini penyetaraan gender yang sesuai dengan aturan undang-undang ini masuk di 30%. Itu, dan berharap kepada perempuan-perempuan yang berdedikasi di bidang sosial dan ingin masuk ke kancah ranah politik pun saya yakin bisa gitu, selama kita berusaha untuk berada di pusaran masyarakat dulu. Jadi gini, ketika berawal sebelum kita sukses menjadi anggota dewan sudah berada di pusaran masyarakat, ketika menjadi anggota dewan ini tidak kaku berada di pusaran masyarakat. Nah itu dasarnya itu dari situ dulu, mengenal dulu masyarakat, mengenal dulu kalau ini mah rasanya ya adat istiadatnya dan lain-lain. Nah kalau kita sudah mengenal itu, ketika menjadi tidak akan kaku dan masyarakat. Dan saya juga senang nih lesehan kayak gini, karena saya itu diberlakukan untuk saya setelah menjadi anggota dewan pun ketika kunjungan saya nggak mau di kursi. Saya senangnya gini, jadi lebih dengan masyarakat ini lebih dekat. Lebih dekat, berbaur, ya. Karena saya Tidak punya, ada kelas gitu. betul. Ya. Biar ini mah buat endorse gitu Endorse ya. ya, ini. Mah, buat iklan. Ya. Karena Jangan disensor ya. karena apa ya, kita ini dipilih dari masyarakat ya. Jujur saya pun berada, karena saya dipilih dari masyarakat, diduduk di dewan juga mewakili masyarakat. Ya karena adat istiadat masyarakatnya seperti ini, yakin ada nikmat tersendiri ketika duduk bareng seperti ini. Kang Deden juga tidak merasa kaku ya? Iya, tidak kaku. Akhirnya, seperti gini ya, kalau saya duduk pasti Kang Deden pertanyaannya ditulis. Nah, ada skripnya. Ada gitu skripnya kan. gitu. Jadi, tapi kalau seperti ini kan mengalir, bisa kita ngobrolin spontan ya Bu ya. Iya, sip. Itu. Betul. Oke, pemirsa, terima kasih nih Bu sekali lagi atas responnya atas undangan kami, dan kepada pemirsa kita kembali lagi nanti di Tanpa Kursi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.